Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti perkuliahan hari ini dengan sehat walafiat. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang saya hormati Ibu Yuliana MH, SPD, MPD, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sedang menyimak video presentasi kami yang berjudul Sistem Ekonomi Indonesia. Selanjutnya, perkenalkan saya Nur Rahmania yang akan bertugas sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok kami. Sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Aditya Putra Pratama, yang kedua ada Huyuningsi, yang ketiga Yosi Erlinda, dan yang terakhir Mutia Rahmadina. Selanjutnya, langsung saja di sini kami akan memulai pembahasan materi pertama, yaitu mengenai sistem ekonomi sebagai alat pencapaian tujuan bersama. Baik, sistem ekonomi pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Artinya, setiap negara atau kelompok masyarakat menggunakan sistem ekonomi untuk mengatur bagaimana sumber daya diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Namun, penting untuk kita pahami bahwa setiap sistem ekonomi memiliki mekanisme pencapaian tujuan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam sistem ekonomi kapitalis, kesejahteraan dicapai melalui mekanisme pasar bebas dan persaingan antar pelaku ekonomi. Dalam sistem ekonomi komunis, negara memegang kendali penuh atas sumber daya untuk memastikan pemerataan kesejahteraan. Sementara itu, sistem negara kesejahteraan fokus pada jaminan sosial bagi semua warga negaranya. Dan dalam ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat dicapai berdasarkan prinsip keadilan, zakat, dan larangan riba. Jadi, meskipun tujuannya sama, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, namun cara atau jalur yang digunakan oleh masing-masing sistem ini bisa sangat berbeda. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Wahyu Ningsi untuk membahas mengenai macam-macam sistem ekonomi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama itu ada ekonomi kapitalis. Ciri-cirinya hak milik swasta atau private property diakui. Yang kedua ada mekanisme pasar berlangsung bebas melalui invisible hand dan terdapat persaingan pasar bebas. Dampak positifnya, inovasi dan kemakmuran meningkat karena kompetisi. Dampak negatifnya, kesenjangan sosial tinggi karena tidak semua pihak mampu bersaing. Yang kedua ada ekonomi komunis. Ciri-cirinya pemerintah mengendalikan seluruh sumber daya ekonomi dan tidak ada kepemilikan swasta. Dampak positifnya, kebutuhan dasar terjamin, dan dampak negatifnya, kurangnya kebebasan individu dan ekonomi. Yang ketiga ada negara sejahtera. Pemerintah aktif melindungi kesejahteraan sosial. Model utamanya yang pertama ada universal atau jaminan sosial merata. Yang kedua institusional atau pembiayaan dari pajak. Yang ketiga residual atau bantuan untuk kaum rentan. Yang keempat ada minimal. Anggaran ini terbatas. Yang keempat ada ekonomi Islam. Berlandaskan nilai-nilai Islam dari Al-Quran dan hadis. Prinsip utamanya terdapat larangan riba, zakat dan distribusi kekayaan yang merata, serta keseimbangan ekonomi dunia dan akhirat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Wahyu Ningsi atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mutia Rahmadina untuk membahas mengenai kinerja sistem ekonomi yang baik dan sejarah sistem ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya.
Di sini saya akan menjelaskan kriteria ekonomi yang baik dan sejarah ringkas mengenai sistem perekonomian Indonesia. Kriteria ekonomi yang baik yaitu sebuah sistem ekonomi yang baik memiliki beberapa kriteria utama yang menjadi tolak ukur keberhasilannya. Kriteria tersebut meliputi yang pertama daya tahan dan daya adaptasi. Yang kedua unjuk prestasi. Sebuah sistem ekonomi yang berhasil memiliki beberapa indikator kunci yaitu satu kemakmuran. Kemakmuran mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Yang kedua, pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah kunci keberhasilan suatu sistem ekonomi. Yang ketiga, produktivitas. Produktivitas adalah efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Yang keempat, pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi berarti memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang terakhir ada terpeliharanya lingkungan hidup. Keberhasilan sistem ekonomi tidak hanya diukur dari segi material, tetapi juga dari keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, sejarah ringkas mengenai sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama ada masa prakemerdekaan sebelum tahun 1945. Sistem perekonomian Indonesia pada masa ini hampir keseluruhannya masih diatur oleh kolonialisme Belanda setelah Jepang mengalami kekalahan. Oleh karena itu, Indonesia yang saat itu masih disebut Kepulauan Hindia Belanda kembali direbut oleh Belanda, yang dimana membuat banyaknya warga Indonesia yang mengalami kelaparan dan kemalangan. Yang kedua, masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1965. Pada masa ini, yaitu awalnya proklamasi baru dikemukakan dan hal ini menjadi masa awal untuk Indonesia merdeka dan mulai membangun sistem perekonomiannya yang dipimpin oleh Muhammad Hatta yang kita kenal sekarang yaitu sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga ada masa orde lama pada tahun 1965. Indonesia untuk pertama kalinya mengalami krisis ekonomi dan menjadi masalah besar di kala itu, dikarenakan Indonesia yang masih baru dalam mengenal sistem perekonomian. Yang keempat, masa Orde Baru pada tahun 1996 sampai 1998. Pada masa ini, krisis ekonomi semakin meningkat dan puncaknya pada 1997 sampai 1998. Kejadian krisis moneter yang menjadi masa terkelam Indonesia dalam bidang ekonomi yang membuat kericuhan di mana-mana. Yang terakhir, masa reformasi dan masa transisi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Setelah jatuhnya masa Orde Baru, banyak otonomi diberikan kepada daerah untuk mengelola sumber daya lokal. Sistem ekonomi Indonesia kini mengutamakan campuran antara kebijakan pasar dan intervensi pemerintah, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mutia atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Yosi Herlinda untuk membahas mengenai evolusi pemikiran sistem ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai evolusi pemikiran sistem ekonomi Pancasila. Nah, yang pertama saya akan membahas dulu mengenai masa awal kemerdekaan. Pada masa ini, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden sekaligus tokoh ekonomi Indonesia memperkenalkan koperasi sebagai dasar utama sistem ekonomi. Menurut beliau, koperasi mencerminkan prinsip kebersamaan, keadilan, dan gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Koperasi dianggap sebagai wujud demokrasi ekonomi dengan tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara kolektif, bukan hanya individu. Maka dari itu, masa awal kemerdekaan menjadi titik awal perumusan sistem ekonomi Pancasila yang berbasis pada nilai kekeluargaan. Nah, selanjutnya era Orde Baru. Pada periode ini, konsep ekonomi Pancasila mulai diakui secara resmi dalam kebijakan nasional, termasuk dalam GBHN atau garis-garis besar haluan negara.
Tokoh seperti Mupiarto turut menjelaskan sistem ini dalam berbagai paradigma, seperti kemandirian ekonomi, demokrasi ekonomi, serta penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Namun sayangnya, meskipun secara konsep diterima, implementasinya masih menghadapi hambatan. Kapitalisme mulai mendominasi dan dukungan besar terhadap konglomerasi menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi semakin melebar. Sistem ekonomi kerakyatan yang menjadi ciri khas Pancasila pun mulai tersisih. Selanjutnya yaitu masa reformasi. Nah, di masa ini arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi membawa tantangan besar terhadap sistem ekonomi Pancasila. Dorongan untuk mengadopsi sistem pasar bebas seringkali tidak sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Di tengah kondisi ini, kembali muncul tokoh penting yaitu Mupiarto yang memperjuangkan sistem ekonomi Pancasila yang berbasis pada moralitas sosial, keadilan, dan keberpihakan pada masyarakat kecil. Beliau menegaskan kembali bahwa koperasi adalah instrumen penting untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir yaitu pasca reformasi. Nah, pada masa ini, fokus mulai diarahkan kembali pada pemberdayaan koperasi dan distribusi ekonomi yang adil. Berbagai pemikir dan praktisi mulai menggali kembali nilai-nilai dasar sistem ekonomi Pancasila, sistem perencanaan berbasis lokal, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Namun demikian, pengaruh kapitalisme global masih menjadi tantangan utama. Sistem ekonomi Pancasila harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai moral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Yosi atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Muhammad Aditya untuk membahas mengenai ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan dan waktunya. Saya di sini akan melanjutkan tentang materi saya, yaitu ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu peran negara penting, yang dimana yang maksudnya adalah negara memiliki peran yang sangat penting sebagai pengatur dan pengelola, sekaligus yang punya wewenang untuk mengatur sektor-sektor strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai aktor aktif yang menetapkan kebijakan ekonomi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunannya. Dengan mengatur sektor-sektor vital seperti energi, transportasi, dan kesehatan, negara berupaya menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun negara memiliki peran dominan dalam pengaturan dan kewenangannya, penting untuk diingat bahwa negara tidak boleh mendominasi aspek ekonomi, sehingga ruang bagi sektor swasta dan individu tetap ada untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi Pancasila menekankan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dan interaksi ekonomi di mana prinsip gotong royong sangat menjadi landasan utama. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan ekonomi bersama. Bukan hanya berfokus pada keuntungan individu, tapi dengan mencapai untuk keseimbangan antara pemodal dan buruh menjadi kunci dalam sistem ini, di mana keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Pemodal diharapkan untuk menciptakan lapangan kerja dan berinvestasi, sementara buruh memberikan kontribusi yang adil dalam proses produksinya. Dengan mengedepankan asas keluargaan, diharapkan tercipta keadilan sosial dalam distribusi hasil ekonomi, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat dari kerja keras mereka. Yang ketiga, masyarakat memegang peranan penting. Dalam sistem ekonomi Pancasila, masyarakat memegang peranan yang sangat penting sebagai aktor utama dalam proses produksi dan distribusi. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek ekonomi, mulai dari produksi, barang dan jasa, hingga distribusi dan konsumsi, menjadi kunci untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap perekonomian ini. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi, diharapkan muncul inovasi dan kreativitas yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bidang perekonomian. Selain itu, masyarakat yang aktif dalam ekonomi akan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi, di mana mereka tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi mampu menciptakan peluang ekonomi sendiri yang berkelanjutan.
Yang keempat, negara menguasai hajat hidup orang banyak. Salah satu prinsip dasar dalam sistem ekonomi Pancasila adalah bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam dan hajat hidup orang banyak. Negara berperan dalam mengelola sumber daya alam yang vital seperti air, tanah, dan mineral untuk kepentingan rakyat. Pengelolaan yang baik dan bijaksana terhadap sumber daya ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya ini dengan optimal. Kebijakan yang diambil oleh negara haruslah sesuai dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dengan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Seperti halnya, negara harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diminimalkan. Mungkin itu saja dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Adit atas penjelasannya. Mungkin pemaparan dari kelompok kami hanya sampai di sini. Selanjutnya di sini kami akan menampilkan studi kasus yang dapat dilihat lebih detail pada PPT yang telah kami sediakan pada forum diskusi. Terakhir di sini saya akan menyampaikan kesimpulan presentasi hari ini, yaitu sistem ekonomi merupakan alat mencapai kesejahteraan masyarakat dengan berbagai mekanisme seperti kapitalisme, komunisme, negara kesejahteraan, dan ekonomi Islam. Indonesia telah mengalami evolusi sistem ekonomi dari pra-kemerdekaan hingga reformasi, dengan ekonomi Pancasila sebagai dasar utama yang mengutamakan keadilan sosial, gotong royong, dan peran negara dalam sektor strategis. Meskipun menghadapi tantangan globalisasi dan dominasi kapitalisme, sistem ekonomi Pancasila tetap relevan dengan penyesuaian dan penguatan prinsip ekonomi kerakyatan. Demikian kesimpulan presentasi kelompok kami pada hari ini. Silakan kepada teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan pada forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi kelompok 13 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.